Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Syekh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasra'ihud Diniyah. Sekarang masih halaman 91. 17 dari bawah, baris ke 17 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Nah, ini Allah sudah berjanji. Allah menghancurkan riba maksudnya adalah orang-orang yang mencari rizkinya dengan riba itu Allah hancurkan. Bisa saja dia kaya, tetapi anaknya kena narkoba, anaknya mabuk-mabukan, itu pun termasuk yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa kehancuran fisik, hadirin sekalian. Dia udah dapat banyak hasil riba, kena kebakaran, kena kebanjiran, kena sakit. Nah, itu harta yang didapat dengan riba adalah tidak berkah, dan Allah mengancam menghancurkan harta yang didapat dengan riba, hadirin sekalian. Jadi nggak main-main, ancamannya ada di dalam Al-Quranul Karim, hadirin sekalian. Wa yurbis shadaqat, dan Allah menyuburkan sedekah. Nah, ini janji Allah lagi, menyuburkan sedekah, hadirin sekalian. Jadi ada rizki yang halal kita sedekahkan, maka rizki itu akan bertambah dan bertambah seperti tumbuhan, hadirin sekalian. Dari satu biji bisa beberapa buah, lalu buah itu ditanam lalu menjadi buah yang sangat banyak. Itu diumpamakan seperti tumbuhan yang subur, dan itulah sedekah, hadirin sekalian. Maka hendaklah dari harta yang halal kita bersedekah. Jangan sampai dari yang haram sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada orang yang berpikir begini hadirin sekalian, saya main judi, lalu kalau dapat uang sebagiannya saya sedekahkan, saya infakkan ke masjid hadirin sekalian. Maka misalkan dia dapat hadirin sekalian lalu infak ke masjid, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu harta haram dan dimakan pun haram hadirin sekalian. Jadi kita jangan berpikir main judi baik offline maupun online hadirin sekalian itu menguntungkan. Itu sama sekali tidak menguntungkan, bahkan merugikan hadirin sekalian. Menang harta haram, kalah dosa juga dan hartanya ludes hadirin sekalian. Orang yang menang judi itu jarang, orang yang kaya dari judi itu jarang hadirin. Kalau bandar ya, bandarnya makin kaya, tapi dia pun tidak berkah hadirin sekalian. Ada bandar judi nyumbang masjid itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengurus masjidnya tahu, wajib menolak hadirin sekalian. Jadi jangankan sedekah hasil judi hadirin sekalian, kita jual beli. Ada pencuri membeli barang dagangan kita hadirin sekalian, kita tahu dia pencuri, itu sebenarnya nggak boleh diterima hadirin sekalian. Kita tahu nih uangnya ini haram nih, hasil nyuri loh, terus beli dagangan kita. Nah, uang yang dari pencuri itu haram, kita terima hadirin sekalian. Artinya dia nggak boleh beli dagangan kita hadirin sekalian. Tapi itu kan kita nggak enak. Akibatnya kita terima, kita pesain, nanti sedekahkan. Nah, itu jalan keluarnya. Tapi kalau kita nggak tahu, dia terima aja, itu jual beli halal hadirin sekalian. Nah, itu kurang lebih batasannya gitu. Kalau model si Pitung sama Robin Hood gimana? Nah, itu menurut agama itu nggak boleh. Menurut agama itu tidak boleh. Meskipun dia dianggap pahlawan, jadi merampok lalu buat rakyat itu sebetulnya juga nggak boleh. Jadi menurut agama itu nggak boleh. Iya. Sebenarnya itu tidak diperkenankan. Wallahu, Allah la yuhibbu, tidak mencintai atau membenci, tidak mencintai kulla kafarin, setiap orang yang durhaka, asimin, orang yang berbuat dosa, orang yang banyak berbuat dosa disebabkan kedurhakaan. Ada orang yang berbuat dosa karena yang saya tahu, tapi saya nggak mampu menghindar, saya mohon ampun pada Allah, dalam hatinya ada penyesalan, itu masih mending, meskipun dosa juga, daripada orang yang durhaka menentang Allah. Ini mah boleh, padahal nggak boleh menurut agama, itu dosanya lebih besar. Dan Allah membenci orang yang durhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Maka jalan keluarnya jauhi yang haram. Dalam konteks ini kita jauhi riba hadirin sekalian. Riba itu ada yang bisa kita hindari, ada yang tidak hadirin sekalian. Nah, misalkan menjual dua harga itu haram. Menjual dua harga itu hukumnya haram. Kredit sekian, kontan sekian, itu haram. Berarti itu ada kelebihan dan itu jadi riba hadirin sekalian. Maka solusinya adalah kalau kita jadi penjual, juallah kredit saja atau kontan saja, atau kredit dan kontan tapi harganya sama, itu boleh hadirin sekalian. Tapi kalau nggak bisa, kredit saja harganya lebih besar, nah itu bisa, itu boleh. Harga barang itu jauh lebih besar. Tapi kalau kita biasanya kan kontan murah, kredit mahal, itu yang sering terjadi, dan itu adalah riba hadirin sekalian. Maka kita jual satu harga saja hadirin sekalian. Nah, lalu gimana kalau kita kredit motor hadirin sekalian, yang dosa dealernya, tapi kita pun mendukung riba? Maka dalam konteks ini, kalau untuk kebutuhan itu yang disebut dengan darurat. Darurat itu seperlunya aja, sekali aja kita kredit sampai rusak, sampai hancur, baru kredit lagi. Jangan sudah riba, sudah mendukung riba, kita
beli lagi, gaya lagi. Nah ini yang diharamkan hadirin sekalian. Kalau darurat itu sama seperti kita makan bangkai. Makan bangkai itu pada saat makan bangkai halal, lalu makan bangkai karena perut lapar haram, tapi bukan jadi konsumsi sehari-hari hadirin sekalian. Nah itu yang disebut dengan darurat. Kalau nggak makan ini kita meninggal, maka itu namanya darurat hadirin sekalian. Nah kalau dalam konteks ini kita kredit sekali saja seperlunya, setelah itu jangan lagi. Lalu ada yang mendesak lagi, seperlunya saja hadirin sekalian. Lalu banyak beristighfar, lalu banyak sedekah, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di zaman bank. Bank itu adalah tempatnya riba hadirin sekalian. Bank itu tempatnya riba, dan itu terjadi. Minjem bank, balikinnya pasti lebih banyak, itu udah jelas. Kemudian ada bunga bank, itu pun riba hadirin sekalian. Nah kita yang nabung di bank, kita usahakan tahu bunganya, lalu sedekahkan untuk membersihkan hadirin sekalian. Jadi kita sering bersedekah untuk membersihkan, bahwa kita ini nabung di bank bukan pengen bunganya, tapi pengen aman hadirin sekalian. Dan itu boleh, meskipun boleh, percikan dosanya tetap dapat. Maka kita banyak bersedekah aja. Maka itu percikan dosa itu insya Allah dihapus dengan memperbanyak sedekah hadirin sekalian. Zaman sekarang memang sulit untuk dihindari. Nah percikan kita nggak minjem, kita nggak main bunga, tetap kita percikannya, karena itu rumahnya riba, tetap ada percikan dosanya. Itulah yang kita lakukan dengan banyak bersedekah hadirin sekalian. Mudah-mudahan menghapus dari percikan dosa-dosa riba hadirin sekalian. Kitanya nggak main, tapi kita nabung di situ, maka percikannya pasti dapat. Maka kita banyak bersedekah hadirin sekalian. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, janganlah kamu makan riba atau afan, berlipat-lipat, mudha'afan, dengan melipat gandakan. Jadi kita minjemin orang, lalu kita dapat untung dari pinjaman itu. Nah itu riba hadirin sekalian. Ada orang minjam, lalu kita dapat untung dari pinjaman itu, riba hadirin sekalian. Itu kita jauhi hadirin sekalian. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi kita bertakwa kepada Allah, yang Allah perintah laksanakan, yang Allah larang tinggalkan. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi kita jangan menganggap keuntungan dunia itu yang besar. Besar itu kalau keuntungan yang besar itu kalau kita diridhoi oleh Allah. Bagaimana diridhoi oleh Allah? Yang Allah perintahkan laksanakan, yang Allah larang tinggalkan hadirin sekalian. Wattaqu, takutlah, annaro, api neraka. Nah ini ancaman riba hadirin sekalian. Takutlah masuk ke dalam neraka, allati uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Jadi ancaman riba adalah nerakanya Allah yang disediakan untuk orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nah kita kan Islam, tapi kita seolah-olah bukan Islam, yaitu diterjang larangan Allah, yaitu riba hadirin sekalian. Maka definisi kafirin di sini adalah penentang Allah hadirin sekalian. Dalam konteks ayat ini, orang yang menentang Allah itu disebut kafir hadirin sekalian. Nah kafir yang tertinggi, kafir dari segi akidah, gak percaya sama Allah. Nah itu kafir yang benar-benar kafir hadirin sekalian. Wa ati'ullah, taatlah kepada Allah, war rasul, dan rasul. Kita diperintahkan taat pada Allah dan taat pada rasul. Agar apa? La'allakum turhamun, agar kalian diberi kasih sayang Allah, agar kalian dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita taat pada Allah dan Rasul, Allah janji akan diberi kasih sayang Allah. Kalau diberi kasih sayang Allah itu nggak mungkin di dunianya
sengsara, nggak mungkin di dunianya kebelangsak, nggak mungkin di dunianya mau makan harus minta-minta, itu nggak mungkin. Kalau orang diberi kasih sayang Allah, pasti dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jauhi riba, hadirin sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.